Hai, aku Rio. Halo, aku Ama. Halo, aku Rana. Ayo, 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 ayo. Halo. Loh, Ama liatin apa, Ma? Tugasnya Bu Selvi nih, banyak banget dari kemarin nggak selesai-selesai. Sama, aku lebaran kemarin tuh sampai bukannya jalan-jalan ya, aku sampai mikirin tugas ini gimana selesainya. Lama banget, banyak lagi, numpuk lagi. Bener lagi. Yaudahlah, semoga tugasnya cepet selesai ya. Iya ya. Itu Atina ngapain ya kayak gitu mulu? Fokus amat. Rio, kamu ngapain liatin HP mulu? Fokus amat, emang ada masalah apa? Oh, padahal kamu tuh anak fisip, jangan malas interaksi lah. Gak ngono, Rek. Awak mau enggak? Iki ono gosip terbaru. Pokoknya anjen wis pokoknya penting banget iki. Sumpah ya. Wah, apa please, Spill dong. Iki lho, aku nge-scroll media sosial, berita, kabeh wes. Nah, ternyata awakmu kabeh ero enggak, Rek? Misale ternyata masyarakat Indonesia iki makin lama makin gak percaya ambil pemimpin nih. Oh iya? Wah, aku Emang? baru tahu. Iya baru tahu apa hubungannya ya kayak Iya. gitu? Tak jariku sih salah pemimpinnya yo. Ini tak jelas nih. Oh, Di sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi kunci utama atau kunci yang paling penting untuk mencapai kesuksesan dalam berorganisasi. Setiap pemimpin bukan hanya mengarahkan tugasnya, melainkan juga memotivasi anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan ialah proses mempengaruhi seseorang ataupun anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menginspirasi dan memotivasi anggotanya sehingga nantinya akan terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang unik, yang dimana hal ini mencerminkan bagaimana seseorang pemimpin berinteraksi dan memengaruhi orang lain. Tapi, gaya kepemimpinan ini bisa sangat beragam sekali teman-teman, walaupun dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwasanya masyarakat Indonesia masih sering kali menganggap seorang pemimpin adalah sebagai sosok yang paling disegani, sehingga tercipta jarak antara pemimpin dengan masyarakat itu sendiri. Walaupun di Indonesia sendiri sudah beralih ke sistem pemerintahan demokrasi yang dimana setiap warga negaranya bebas menyampaikan pendapatnya masing-masing, sehingga untuk saat ini komunikasi antara masyarakat dengan pemimpin masih bersifat formal dan hanya bersifat satu arah. Kondisi ini diperparah dengan catatan hitam yang dimiliki oleh setiap pemimpin di Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kasus penistaan agama, serta kasus-kasus lainnya yang semakin memperparah citra mereka di mata publik. Setiap pemimpin di Indonesia pasti memiliki catatan hitamnya tersendiri, sehingga catatan hitam ini dapat menciptakan jarak antara masyarakat dengan pemimpinnya. Salah satunya ialah Kota DKI Jakarta. Pemimpin dan mantan pemimpinnya sama-sama memiliki catatan hitamnya tersendiri, di mana catatan hitam ini sangat berakibat fatal pada ketidakpercayaan masyarakat. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk berdiskusi dan menganalisis secara bersama-sama bagaimana kepemimpinan yang baik dan bagaimana pemimpin dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dalam hal ini penting banget untuk menganalisis bagaimana kinerja pemimpin yang baik dan kepemimpinan yang baik dapat menciptakan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Nah, aku yakin banget dengan memahami hal-hal tersebut, kepercayaan masyarakat dapat kembali dan hubungan masyarakat dengan pemimpin dapat terjalin lebih harmonis. Nah, jadi gitu teman-teman. walah iya ya. Aku sekarang jadi kepikiran nih. Nah, iya kan? Pokoknya ya, topik ini tuh penting banget dibahas, apalagi kita kan anak fisip gitu. Bener sih, terus aku juga pernah denger topik ini tahu. Tapi ya kalau menurut aku sendiri, aku tuh punya analisis. Jadi gini.
Nah, tadi kan Rio sudah bahas tentang kepemimpinan yang baik itu berhubungan dengan hubungan masyarakat yang harmonis. Nah, di sini aku bakal bahas tentang Gubernur Jakarta periode 2014 sampai 2017 yang kontroversial banget di masyarakat kita. Karena seperti yang kita tahu, beliau ini memiliki sikap yang belak-belakan dan juga tegas. Tapi dengan begitu, beliau juga memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pembangunan Jakarta sendiri loh teman-teman. Tapi dengan begitu otomatis banyak dong masyarakat yang percaya sama beliau karena beliau juga termasuk gubernur yang bekerja secara nyata langsung di kalangan masyarakat sendiri. Tapi banyak juga loh masyarakat yang tidak terlalu percaya dengan beliau ini karena beliau sendiri juga memiliki pribadi yang tegas dan belak-belakan ya, terus juga sering banget memarahi bawahannya di muka umum. Makanya banyak masyarakat yang kurang percaya sama beliau ini. Nah, terus gimana dong caranya agar beliau mempertahankan kepemimpinannya? Nah, setelah aku cari-cari info nih, ternyata beliau ini punya 2 teori-teori kepemimpinan yang dapat melandasi gaya kepemimpinan beliau agar tidak goyah loh teman-teman. Yang pertama itu ada teori transformasional, di mana beliau ini memberikan kebijakan yang berhubungan dengan anggaran seperti sistem e-budgeting. Jadi masyarakat di sini tuh dapat bisa memantau nih anggaran-anggaran yang diberikan negara untuk pembangunan kota Jakarta ini digunakan untuk apa aja. Setelah itu beliau juga sering bekerja langsung di lapangan, makanya beliau tahu masalah-masalah penting yang ada di kota Jakarta sendiri. Nah, setelah transformasional sendiri, ada teori transaksional, di mana teori ini berhubungan dengan sistem reward dan juga punishment. Nah, beliau ini tuh terkenal banget, sering memberikan bonus kalau bawahannya itu mencapai target yang beliau inginkan dan akan memberikan sanksi atau pemotongan tunjangan kepada bawahannya yang tidak mencapai target. Makanya itu terlahir tunjangan kinerja daerah atau TKD yang beliau berikan kepada PNS yang ada di kota Jakarta sendiri, teman-teman. Wow, iya juga ya Maya, aku baru tahu tuh tentang itu. Makasih loh ya. Sama-sama. Bentar dulu dong. Aku juga mau nambahin nih, kan aku juga punya beberapa fakta yang aku tahu. Iya, gimana? Jadi gini, pemimpin pastinya memiliki konsep dan tipe kepemimpinannya masing-masing. Betul nih, apa yang dikatakan Ama dari awal, di mana Gubernur DKI Jakarta ini memiliki tipe kepemimpinan yang otokratis. Jadi beliau memiliki sikap yang cenderung tegas, blak-blakan, dan juga transparan. Tapi gubernur yang satu ini juga dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas, juga konsisten dalam mengambil keputusannya, di mana beliau bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Misalnya, dalam menangani penanganan infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, jadi teman-teman, aku ngomong kayak gini bukan sekedar karanganku doang. Pastinya, aku setelah membaca berita-berita yang aku temuin dari situs terpercaya. Contohnya, yang pertama, Gubernur DKI Jakarta mengatasi kemacetan berujar solusi terbaik adalah transportasi berbasis rel. Yang aku dapat dari Detik News 2014. Dan yang kedua, Gubernur DKI Jakarta memperluas trotoar di Duku Atas untuk apa? Untuk membangun proyek MRT. Yang aku dapat juga dari berita Detik News 2015. Dan yang ketiga, Gubernur DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Smart City yang bertujuan untuk memantau kinerja lurah, camat dari laporan masyarakat dari Berita Jakarta ID 2014. Nah, itu tadi kan sudah berita yang baik-baik ya. Tentunya gubernur ini betul tuh apa yang dikatakan Rio di awal, mempunyai catatan hitam dan mempunyai kontroversial, di mana beliau ini selama menjabat sebagai gubernur mempunyai kontroversi yang besar, yakni aksi bela Islam pada tanggal 2 Desember dan 4 November. Tapi beliau mengatakan bahwa ini tuh fitnah loh. Nah, ada juga selain itu kasus-kasus beliau yang aku dapat dari Wikipedia, di mana beliau ini tersangkut sengketa APBD pada tahun 2014, dan yang kedua mencap warga sebagai komunis pada tahun 2013, dan yang terakhir proyek dermaga pada tahun 2009. Nah, dari sini kalian tahu kan bahwa
gubernur ini mempunyai sikap yang baik, pastinya juga ada buruknya kan. Ada pro dan kontranya, ada sisi yang tidak dapat dicontoh dan juga ada sisi yang bisa dicontoh. Nah, kan jadi bisa disimpulkan nih kalau beliau ini tuh punya gaya kepemimpinan yang tegas dan belak-belakan. Ya emang efisiensi untuk pembangunan lebih cepat dan birokrasi yang transparan. Tapi kalau nggak diimbangi dengan pendekatan humanis dan juga gaya komunikasi yang lebih bijak, tentu akan menimbulkan resistensi dong. Kan kita udah tahu tuh, pemimpin yang ideal itu pemimpin yang tegas, tapi juga bisa merangkul bawahannya. Gitu, guys. Oh, jadi gitu ya. Aku juga punya saran nih untuk beliau. Seharusnya beliau ini gaya komunikasinya lebih fleksibel, bisa tetap tegas, belak-belakan, tetapi harus juga punya etika dalam berkomunikasi, terutamanya dalam di publik, di ruang publik. Dan aku juga punya saran, beliau kan kurang diterima nih dalam di pemerintahan. Seharusnya beliau itu lebih mendekatkan diri agar lebih diterima kebijakannya di pemerintahan maupun masyarakat. Seperti itu. Jadi tentunya agar apa? Agar sistem kerja pemerintahan kita lebih baik dan lebih maju. Bagus nih sarannya, Rena. Nah, betul kan itu kayak gitu, Re. Nah, ternyata tuh lebih enak ya kalau kita tuh ngegosipin tentang negara, bukan ngegosipin anak fisip. Betul. Setuju aku, Rio. Tapi juga gosipin anak fisip dikit-dikit juga nggak apa-apa sih ya. Boleh ya nanti disambung-sambungin kapan-kapan kita bahas itu lagi, bahas tentang negara Setuju. Setuju. Ya udah, kita bye-bye dulu. Makasih ya.